Baik, dalam video kali ini kami akan mencoba memperagakan proses pengujian DCP untuk mengambil atau memperoleh nilai CBR di lapangan. Jadi yang kita butuhkan lokasi tempat uji atau titik uji, biasanya lapisan perkerasan tanah, kemudian satu set alat DCP-nya. Ini langsung lihat aja satu set alat DCP-nya. Ini ada konus penetrasinya, jadi konus seperti ini ada yang 60 derajat, ada yang 30, ini yang 60 derajat. Kemudian ini clamp ringnya, handle untuk megang alatnya nanti. Kemudian mistar pembacaan, ini sepanjang 1 meter. Dan ini ada batang penumbuknya atau hammer shaft. Kemudian ini batang, kebalik, ini batang penetrasi, ini batang penumbuk. Kemudian ini ada landasan untuk hammernya. Ini hammernya 8 kg. Oke, langsung kita coba rakit aja. Pertama, ini landasan penumbuknya dipasang di batang penetrasinya. Kemudian di lubang ini masukkan mistar pembacaan. Kemudian di bagian bawah masukkan clamp ring. Bagian ringnya ini berada di batang penetrasi. Kemudian di bagian mistarnya dikunci. Dan di ujung batang penetrasinya dipasang konus. Kemudian dikunci. Oke. Di bagian atas penumbuk landasan hammernya pasang hammer. Kemudian di tengah hammer ini ada lubang, dimasukin hammer shaftnya. Kemudian dipasang di landasan hammernya. Dikencangin. Bagian atasnya terakhir dipasang handle grip. Oke, nah ini alatnya sudah siap untuk dipakai. Kemudian pada saat penggunaan nanti diberdirikan di lokasi tempat pengujiannya. Nah, alatnya diletakkan vertikal seperti ini di lokasi titik pengujiannya. Kemudian diperhatikan di bagian mistarnya. Dilihat pembacaannya, yang dibaca ini ada ring tadi, baca bagian atas ringnya. Kemudian dilihat di mistarnya di angka berapa. Misalnya angka 0, catat angka 0, misalnya di 1 cm dicatat 10 mili, jadi nanti nulisnya menggunakan satuan milimeter. Kemudian misalnya ini di atas angka 0 atau tidak ada angkanya, tidak bisa dibaca, di bagian bawah ini ada pengatur ketinggiannya, ini boleh diatur. Jadi misalnya tidak mencapai angka 0, ini tinggal diatur aja sampai mencapai angka 0. Tapi kalau misalnya berada di bawah ininya,
pembacaannya ini berada di bawah, pembacaannya makin tinggi ya. Jadi misalnya ininya berada di bawah angka 0, artinya pembacaannya misalnya lebih dari 0. Nah ini misalnya pembacaannya udah 0, sudah dicatat. Kalau misalnya belum 0 tadi diatur. Kemudian prosedur pengujiannya sendiri, ini hammernya diangkat sampai menyentuh handle yang di atas ini. Diangkat sampai menyentuh, kemudian dilepaskan, jangan ditumbuk, dilepaskan aja. Jadi contoh, diangkat, sentuh, lepas. Nah ini tumbukannya 1 atau N sama dengan 1. Nanti dibaca. Jadi 0 tumbukan tadi misalnya angkanya 0, kemudian 1 tumbukan di sini contoh 25 mili. Jadi 1 tumbukan 25 mili. Kemudian tumbukan kedua sini 50 mili. Tumbukan ketiga di sini 80 mili. 4 120, 5 165, dan seterusnya sampai kedalaman yang ditentukan atau yang dibutuhkan. Misalnya di kedalaman 70 cm artinya nanti di pembacaan 700 atau lebih sedikit sudah bisa dihentikan. Untuk maksimal pembacanya sendiri itu 1000 mili, jadi 1 meter aja maksimalnya. Kemudian nanti misalnya pada saat pembacaan nih mistarnya distabilkan dulu atau diposisikan dulu ke pembacaan awal atau 0 tumbukannya. Jadi misalnya nanti kejadian pada saat numbuk, nah ini mistarnya berputar seperti ini, kembalikan dulu baru dibaca. Jadi jangan langsung dibaca, atau misalnya bergeser sedikit tetap diperbaiki dulu, kemudian baru dibaca berapa angkanya. Nah untuk melepasnya sendiri jangan dicabut, biasanya agak susah, nanti dipukul balik aja ke atas, pukul seperti ini sampai lepas. Kalau misalnya kedalaman 1 meter kan nggak bisa dicabut biasanya. Nah lepas seperti ini, dan ini bisa digunakan lagi untuk titik selanjutnya atau pengujian selanjutnya. Jika sudah tidak digunakan bisa dilepas kembali, kemudian dimasukkan ke dalam tempat penyimpanannya. Kurang lebih seperti itu untuk pengujian DCP atau Dynamic Componentometer untuk memperoleh nilai CBR di lapangan.